Setiap tanggal 5 Juni, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk menggugah kembali semangat peduli terhadap lingkungan yang semakin memprihatinkan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia awalnya dicetuskan pada tahun 1972 oleh Gellert Nelson, seorang senator di Amerika Serikat yang prihatin atas kotor dan tercemarnya bumi akibat ulah manusia. Bersama lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, mereka mempelopori satu hari bagi usaha penyelamatan bumi dari kerusakan. Dari konferensi PBB mengenai lingkungan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, akhirnya 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di Aceh, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditandai dengan berbagai kegiatan. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh yang menggelar berbagai rangkaian kegiatan kampanye peduli lingkungan. Salah satunya dengan mengadakan pemilihan Duta Lingkungan tingkat Provinsi Aceh 2015 untuk keempat kalinya. Pemilihan ini diikuti oleh 15 pasang calon Duta Lingkungan setingkat SMA dari kabupaten dan kota di Aceh. Duta Lingkungan terpilih diharapkan dapat menjadi ambasador penggerak kesadaran menjaga lingkungan bagi generasi muda. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2015. Kegiatan diawali dengan malam temu ramah para peserta calon Duta Lingkungan dengan Bapedal Aceh, Dewan Juri, dan memperkenalkan forum Duta Lingkungan kepada mereka. Pemilihan Duta Lingkungan Aceh tahun 2015 ini bertujuan antara lain adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, terutama dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi saat ini dan masa mendatang. Generasi muda dapat berperan sangat strategis sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan ramah lingkungan. Semangat dan cita-cita generasi muda diharapkan mampu mempelopori berbagai inisiatif dan kegiatan baru yang berdampak baik bagi lingkungan maupun dari sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan atau sejalan, maka tema pemilihan Duta Lingkungan Aceh tahun 2015 adalah wujudkan generasi muda peduli lingkungan. Di sini, para peserta melakukan perkenalan dan sekaligus pembukaan secara resmi rangkaian kegiatan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Badan. Pada malam perkenalan ini, para peserta calon Duta Lingkungan Aceh juga diberi kesempatan memaparkan visi dan misi singkatnya mengenai lingkungan. Namun saat ini, lingkungan telah mengalami masa kritisnya. Seperti yang dapat kita lihat sekarang, bencana alam terjadi di mana-mana. Pencemaran air, perkembangan awan secara liar, tanpa melakukan reboisasi. Many legislators, I want to be a visitor of the Minister of Budget, and I want to be research the reading and being a person of budget. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang itu berkata kepada mereka, wahai nak, bisakah kamu melompat ke sebuah pohon yang paling tinggi? Tidak. Tapi burung itu tidak bisa. Kamu bisa melompat ke pohon apa itu begitu. Begitu juga dengan masalah lingkungan yang kita hadapi. Kita bisa menghadapi sebuah masalah lingkungan itu bermula dari hal yang kecil. Ketika dia masih dalam lingkup yang mikro. Nama saya Maria, saya perwakilan dari Kabupaten Duren Mulia. Motivasi saya untuk menjadi Duta Lingkungan Aceh 2015 adalah
Saya sangat merasa sedih melihat kondisi alam kita yang sekarang dengan sumber daya alam yang sangat tinggi. Jadi, di sini saya akan mencoba mengajak masyarakat untuk mulai memperhatikan lingkungan agar di masa yang akan datang sumber daya alam kita dapat terpenuhi. Akan banyak sekali hal yang kalian dapat diajarin. Dan untuk itu, manfaatkan kesempatan yang ada sebaik-baiknya, manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya, berusaha yang terbaik, berilah yang terbaik, dan usahakan di setiap jadwal yang pada kayak diatur panitia. Jangan dibilang untuk kalian bisa silaturahmi satu sama lain, mengenal satu sama lain lebih dekat, karena itulah yang menjadi pengalaman kalian nanti saat ajang kita. Bapak dulu yang ngomong ini aja. Sabtu 6 Juni 2015, dimulailah rangkaian kegiatan calon duta lingkungan. Kegiatan pertama adalah mengunjungi Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional, yaitu Sekolah Menengah Teknik Industri atau SMTI Banda Aceh. Sekarang kita sekolah adiwiyata nasional syaratnya harus membina 10 sekolah itu harus masuk ya di dalam skala sekolah adiwiyata yang masuk dalam prioritas penilaian ya. Ini SMTI adalah satu dari 6 sekolah yang ada di Indonesia. Sekolah kita sudah memiliki mini-pen disampaikan tadi untuk pengolahan minyak goreng menjadi biodiesel dan turunan lainnya sampai 103 tadi ya kan, 103 turunan dari kelapa sawit itu. Jadi kita punya mini-pennya, nanti kita lihat ya. Misi kita apa ya? Kemudiannya SMK Banda Aceh menuju spesialisasi kimia industri. Itu yang saya akan lakukan tadi. Jadi kita jelas isinya mewujudkan sekolah spesialis di bidang kimia industri. Ya, untuk mewujudkan visi tadi, ini yang akan kami lakukan dan sedang kami lakukan.
Kegiatan lalu dilanjutkan dengan penanaman pohon yang diselingi dengan pengenalan keanekaragaman tanaman di hutan kota Tibang, Banda Aceh. Dan ini kalau misalnya kita tanam gitu ya, ini sama seperti cemara, tahan sekali dengan panas dengan angin yang tinggi gitu ya. Nah, dan ini sebenarnya ada juga khasiat. Para siswa dan siswi tingkat FOH di Aceh ini sangat antusias mengikuti pengenalan tanaman hutan, termasuk dalam hal berinteraksi. Pohon ini rebung bambu beton. Pohon ini nama ilmiahnya Bambusa sp. Jadi pohon ini beda dengan bambu yang lain. Dia itu cara tumbuhnya. Yang pertama dia kalau di daerah selain beton tumbuhnya agak lama daripada di daerah beton itu sendiri. Kemudian dari segi rasanya, jadi rasa dari bambu ini lebih beda dari rasa bambu biasanya di rebungnya. Kemudian rebungnya juga tahan lama, nggak bau, rasanya juga lebih enak. Kemudian dia kayunya ini bambunya lebih tahan lama, ya cocok kan untuk dibuat pagar, untuk dibuat rumah-rumahan. Jadi dia lebih tahan daripada bambu-bambu biasa. Ya, yang pertama sekali kami di Kabupaten Aceh Tengah kan yang khasnya itu ada kopi. Dan kami membawa di sini kopi robusta. Robustanya kok jenisnya ada yang super. Jadi pohon ini sangat cocok tumbuh di dataran dari 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, tumbuhan ini diperkirakan jika tanahnya bagus, unsur harinya bagus, akan baru mulai berbuah pada saat nanti umurnya 2,5 tahun. Dalam 1 tahun nanti bisa menghasilkan 2 kali panen. Dan kopi ini pernah mendapat harganya yang paling termahal di dunia setelah Brazil. Di sini kami menanam meranti dan kapur. Meranti sendiri bahasa Latinnya adalah Surya sp dan kapur adalah Balano aromatis. Fungsi dari meranti ini sendiri fungsinya untuk melindungi kawasan-kawasan tentunya di rawa hijau. Pada kali ini kami menanam sebuah pohon cengkeh. Pohon ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pohon ini digunakan sebuah kerajaan Tiongkok. Mereka menggunakan ini oleh rajanya sebagai pengharum mulut untuk orang yang mendekati sebuah raja. Kemudian pohon ini memiliki sebuah pohon tertua. Pohon ini dan aslinya memang dari Indonesia, yaitu dari Kepulauan Banda. Dan ini salah satunya pohon tertuanya berada di Kepulauan Ternate yang berusia sekitar 400 tahun lebih dan tingginya mencapai 36 meter sekian. Baik, kami adalah inilah salah satu tumbuhan ciri khas dari kabupaten kami, yaitu Kabupaten Pidi. Ini adalah pohon meninju yang kita kenal sangat terkenal di Banda Pelosok bahwa batang meninju adalah salah satu biji yang terbuka sehingga digunakan oleh masyarakat Pidi hingga digunakan sebagai makanan ciri khas dari Kabupaten Pidi yang seperti kita ketahui bagaimana biasanya kalau orang Pidi membuat masakan yaitu berupa seperti kuah, peli dan lain-lainnya. Dari pohon meninjau ini saat berguna biasanya dipanen dari pohon meninjau ini yaitu ketika bijinya sudah agak kemerahan sehingga dari situ dapat dibuat dari bijinya yaitu dibuat dari umpin meninjau, sedangkan yang kulitnya itu bisa dibuat seperti sayur mayur. Diketahui bahwa asam gugur tersebut disebarkan oleh tanah Melayu, oleh bangsa-bangsa Melayu yang berdagang kemari. Persebaran asam gugur sendiri mencakup seluruh Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan iklim tropis dan subtropis yang sangat mendukung pertumbuhan asam gugur. Di negara seperti Malaysia dan Indonesia, asam gugur banyak dimanfaatkan sebagai sumber penyedap makanan dan sebagai penyebab penyakit
dan penyakit atau yang lain-lain. Kegiatan panjang hari ini ditutup dengan sesi wawancara. Di sini, setiap peserta diuji kepatutan dan kelayakannya menjadi seorang duta lingkungan. Inilah penilaian juri hari ini, dan kami melihat kalian itu sudah dari malam. Sengaja kami tidak memperkenalkan diri dari malam. Kami sudah melihat karena yang dinilai itu bukan hanya bagaimana kalian peduli terhadap lingkungan, tetapi bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian bersikap, bagaimana etika yang kalian tampilkan. Nah, kami juga punya di luar kami berhadapan langsung dengan kalian ketika kalian berada di asrama atau di hotel penginapan dan sejak datang kemarin sampai nanti malam, ya, sampai nanti malam, sampai besok penobatan baru penjurian itu selesai. Jadi sampai besok itu bisa masih tetap berubah. Dalam komunikasi ada istilah atau seni mempengaruhi. Bagaimana seni mempengaruhi yang akan Anda lakukan dalam mengkampanyekan cinta lingkungan? Silakan tunjuk tangannya yang kira-kira bersiap dengan jawaban ini. Yang pertama, cara menarik orang ketika kita berbicara ialah bagaimana kata-kata kita ketika kita mengajak seseorang. Apakah kita meyakinkan beliau atau tidak? Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan? Apabila yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka otomatis orang tidak akan melakukan apa yang kita katakan. Apabila kita terus berkorban mengajak orang cinta lingkungan, buang sampah pada tempatnya, apabila yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka orang-orang tidak akan terwujud. Orang-orang tidak akan mau melakukan apa yang kita katakan. Saya akan membentuk sebuah tim, yang tim tersebut fungsi tim tersebut adalah melindungi, mengkoordinasi, dan menjaga agar tidak terjadi satwa-satwa yang keluar dan mengganggu masyarakat. Dan tim tersebut harus ada koordinasi, evaluasi, dan hal-hal yang dilakukan untuk menjaga terjalannya tim tersebut. Karena kita ketahui bersama, ketika seseorang membentuk tim, maka harus ada kerjasama di antara sesama anggota tim untuk membentuk satu komitmen yang kuat dalam menjalankan misi-misi dan tugas yang diberikan kepada tim tersebut. Oleh karena itu, saya sebagai pemberi kebijakan akan mengevaluasi apapun yang dijalankan oleh tim tersebut. Saya akan melihat, observasi, dan bertanya kepada masyarakat tentang penilaian mereka tentang tim yang telah saya buat tersebut. Baiklah, cara saya menanamkan rasa kepedulian terhadap adik-adik kelas saya di sekolah, yaitu dengan menjalankan beberapa program. Jadi beberapa program yang telah saya jalankan, yaitu dengan menanamkan pohon, lomba petik sampah, lalu lomba memilah-milah sampah juga ada. Dari situlah kita tingkatkan kreativitas mereka, kesadaran mereka akan kepedulian lingkungan, dan juga dari perlombaan-perlombaan itulah timbul rasa keinginan mereka untuk menjadi pemenang, untuk menjadi yang terbaik. Jadi mereka berusaha dengan giat untuk memetik sampah itu. Jadi dengan hal itu mereka telah peduli terhadap lingkungannya. Jadi dari cara kita menanamkan rasa kepedulian terhadap generasi muda tentunya dengan cara meningkatkan kreativitas mereka, mengembangkan pola pikir mereka akan rasa kepedulian terhadap generasi selanjutnya setelah mereka. Maka dari itu, karena peran mereka, peran segala aktivitas mereka tidak pernah lepas dari peran lingkungan di sekitar mereka. So public environment, student environment is we act more and we plant more trees
because the trees are very effective for the environment. Cara yang saya lakukan dalam mengelola sampah, saya akan menggunakan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di mana reduce yaitu mengurangi penggunaan sampah, di mana contohnya kita sebagai siswi di SMA, kita dapat mengatakan atau mengkampanyekan kepada teman-teman bahwa ketika kita menggunakan botol minuman, kita seharusnya membawa botol minuman dari rumah, tidak membeli karena itu dapat merupakan usaha kita dalam mengurangi sampah plastik. Kemudian yang kedua adalah reuse, di mana sampah-sampah yang kita hasilkan dapat kita gunakan kembali. Contohnya, jika ada plastik bekas botol air mineral dapat kita olah kembali, kita pakai kembali sebagai formula. Kemudian bekas dari kemasan dapat kita olah menjadi tas, dan itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah recycle, di mana sampah-sampah yang ada, yang pertama sampah plastik. Sampah plastik tersebut dapat kita kumpulkan, kemudian dapat kita berikan sampah plastik itu ke pabrik pendaur ulang sampah, di mana sampah plastik dapat diolah menjadi barang-barang baru seperti benang, gagang sapu, dan yang lainnya. Kurangnya penanganan sampah dan media yang tersedia untuk mengolah sampah, seperti contohnya sekarang sampah itu berada di TPA, yaitu di Kampung Jawa, dan sampah itu diolah belum selalu maksimal dikarenakan pengolahan sampahnya masih menggunakan pembakaran sampah yang saya rasa pembakaran sampah itu masih merusak lingkungan. Karena apa? Karena asap tersebut mengandung CO2 dan zat-zat berbahaya lainnya yang sangat berbahaya bagi dunia, bagi lingkungan dan juga bagi ozon, dan dapat menyebabkan global warming. Salam lingkungan. Salam lingkungan. Minggu, 8 Juni 2015. Tibalah waktu yang ditunggu. Acara puncak penobatan Duta Lingkungan Aceh 2015 di pelataran parkir Barata Swalayan, Banda Aceh. Baik, saya ingin memberi pertanyaan untuk peserta nomor 21, yang mana? 21. Baik, pertanyaan saya, karena saya dari Dinas Kehutanan, hutan menjadi bagian dari lingkungan hidup. Saya ingin tanyakan sekarang, jika Anda sebagai duta lingkungan, mengapa menurut pendapat Anda flora dan fauna itu perlu dilindungi?
Karena di bumi ini, manusia, hewan, dan tumbuhan bekerja sama agar dapat saling hidup. Kegiatan manusia tidak pernah lepas dari kegiatan hewan. Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan. Maka dari itu, jika satu sistem flora dan fauna rusak, maka keseimbangan suatu sistem tersebut akan rusak. Ketergantungan manusia, hewan, dan tumbuhan sangatlah erat. Baik, menurut kita ya adik-adik, istilahnya kita kan sebagai manusianya khalifah di muka bumi ini. Sebagai insan khalifah di muka bumi ini, kira-kira aspek terpenting apa dalam lingkungan hidup yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ataupun kita cita-citakan dalam hidup kita? Terima kasih, siapa? Apa-apa yang sudah diajarkan dalam agama kita agar apa yang ada di muka bumi ini yang akan menyelamatkan bumi ini tidak akan rusak dari ulah tangan manusia. Al-Quran itu ada yang ada hubungannya dengan lingkungan. Surah An-Nabah. Jadi saya mohon kepada peserta nomor undian 6, tolong dihafalkan 5 ayat isi Al-Quran di dalam An-Nabah. Amma yatasa'alun anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Bagaimana tanggapan para pemenang? Dari yang saya peroleh alhamdulillah hari ini, yaitu menjadi seorang duta lingkungan tahun 2015 dari Provinsi Aceh, itu merupakan suatu kewajiban yang saya hadapi, yang harus saya tambah sebagai kewajiban saya menjadi seorang duta lingkungan, yaitu terutama saya mungkin harus mengintrospeksi saya sendiri untuk lebih berkembang dari sebelumnya, dan selanjutnya saya mungkin akan melanjutkan sebagaimana yang telah dimiliki oleh Forum Duta Lingkungan yang sebelum-sebelumnya dari tahun 2012, dan saya akan memimpin dalam forum tersebut, dan tentunya saya akan harus memimpin dengan sebaik-baiknya dari duta-duta lingkungan dari kabupaten-kabupaten yang lainnya untuk kami bersatu untuk menuju lingkungan Aceh yang kita butuhkan dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Menjadi duta lingkungan Aceh tahun 2015, maka beban yang saya emban adalah tanggung jawab saya untuk menjaga lingkungan Aceh agar lebih lestari, mengajak masyarakat dengan menebarkan virus peduli lingkungan. Untuk menebarkan virus, maka kita harus terjangkit virus terlebih dahulu. Maka dari itu, saya sendiri yang akan langsung terjun ke masyarakat untuk mengajak mereka lebih menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap lestari. Pesan saya selama mengikuti kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif bagi saya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang luar biasa yang menciptakan duta lingkungan yang aktif berpartisipasi dalam lingkungannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri, dan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kesan saya pribadi, pada saat pertama kali saya masuk kegiatan ini, saya berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah, yaitu dari 15 kabupaten atau kota. Teman-teman yang saya dapati di sini sangat ramah, baik, dan memiliki berbagai macam karakter. Dan dari sini saya dapat belajar banyak. Saya dapat belajar bagaimana cara bertingkah laku, bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat, dan bagaimana caranya menjadi seseorang yang baik dan berwibawa. Mengikuti acara Duta Lingkungan Provinsi Aceh merupakan hal yang sangat berkesan bagi saya, karena pengalaman ini merupakan pengalaman langka dan tidak semua orang bisa menjadi seorang duta. Dan saya rasa seorang duta itu harus memiliki rasa peduli dan rasa cinta yang tinggi terhadap lingkungan. Dan saya harap pesan saya kepada seluruh masyarakat Aceh dan masyarakat dunia, terutama Indonesia khususnya,
Ayo kita lebih mencintai lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Dan saya harap kepada seluruh duta lingkungan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan mengajarkan visi dan misi mereka dan menjalankannya. Para duta lingkungan diundang pula untuk mengikuti upacara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 8 Juni 2015 bertempat di kantor Gubernur Aceh. Sekaligus juga penyerahan piala secara simbolis oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Aceh. Siapapun dan dimanapun, pelestarian lingkungan semestinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Karenanya, mulai hari ini mari kita bangun komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup. Minimal kita lebih kritis terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita, sehingga kita lebih peduli dan mau merawatnya dengan baik dan sebaik-baiknya. Selesai sudah rangkaian kegiatan pemilihan Duta Lingkungan Aceh 2015. Terpilih sudah garda terdepan di bidang lingkungan untuk generasi muda. Semoga di tangan mereka, inspirasi dan gerakan cinta lingkungan akan memberi pengaruh positif pada masyarakat yang lain demi lingkungan, demi bumi, rumah tempat kita berdiam bersama.